Kan investasi ini kan sebenarnya untuk kepentingan rakyat. Kenapa justru rakyat yang digusur? Jadi rakyat yang mempertahankan tanahnya, yang mempertahankan adatnya, yang mempertahankan sumber penghidupannya, yang mempertahankan melindungi alamnya, itu dianggap menghambat investasi. Maka negara itu berlaku represif. Padahal masyarakat adat itu ya mereka punya hak. Ya punya hak yang harusnya dilindungi. Dilindungi, benar-benar. Jadi buat apa kita bernegara Hmm. kalau negara itu tidak hadir dalam melindungi hak-hak setiap warga negaranya? Bagi Jokowi, melayani tuan itulah yang terpenting. Siapa tuannya? Ya investor. Berarti apa yang terjadi di Rempang, 17.000 itu mau direlokasi, itu adalah pesanan investor. Bikinin kopi dulu dah. Kopi seperti biasa. Ya, kopi biasalah. Halo Bang. Waduh. Halo. Dari tadi. Barusan sih. Sorry banget. Saya dari toilet barusan. Oh, dari toilet. Toilet biasa kalau di sini kan duduk ngopi. Kopi biasanya ya. Iya. Ya, jadi pingin kencing aja bawaannya saya. Aduh. Karena kita juga baru agenda di sini, jadi langsung sini aja tadi. Iya. Jadi- Saya sih makanya dengar kabar dari teman-teman itu tadi ada diskusi ya. Ada. Oh, tentang apa tadi? Untuk memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh tanggal 24 September. Ya itu jadi dibahas isu pupuk, Isu pupuk, konflik agraria, dan sebagainya. reformasi agraria juga termasuk. Reforma agraria juga. Iya. Tadi saya udah ke sini, cuman ke toilet dulu. Nah, pas saya dari toilet ternyata udah ada abang. Gak apa-apa, sorry bang ya. Ini kan sampai kunci mobil, handphone masih ada sini. Kopi deh. Oh iya, mau pesan. Pernah ketawa dia. Udah saya pesanin, Bang. Udah. Oh, kayak biasa aja deh. Bang Kopel udah? Udah langsung. Itu yang mau kita bicarakan. Masalah konflik agraria. Konflik agraria itu banyak kan meningkat di beberapa tahun terakhir, itu lumayan meningkat konflik agraria. Nah iya, itu yang viral banget sekarang, yang diributin itu adalah kasus yang terjadi di Rempang. Oh, di Kepulauan Riau. Nah, cocok. Aduh, Itu tragis. itu tragis dan Iya. apa ya, pelanggaran HAM terjadi. Polisi kita masih represif. Banyak hal yang kita mau bicarakan tentang itu, Bang. Ini Jadi- juga yang menarik itu statement dari Luhut Bin Sarpanjaitan tuh. Abang tahu nggak statementnya apa? Kurang tahu saya. Siapa yang menghalangi investasi? Saya bulldozer katanya. Waduh, ngeri. Sekelas pejabat tinggi negara ngomong begitu ya. Menko loh itu. Menko Kemaritiman, tapi dia merangkap jabatan kan. Banyak. Banyak. Jadi memang spesialnya Luhut ini untuk mengeksekusi proyek-proyek skala nasional begitu. Nah, proyek-proyek Yang di Rempang ini termasuk proyek berarti? termasuk proyek strategis nasional itu kan. Makanya dipaksa untuk segera direlokasi warga di sana. Itu rencananya tahun depan itu udah mulai jalan pembangunan proyek. Saya sih ngeliat itu ya. Ada sampai anak-anak dikeluarkan paksa dari sekolahnya, kemudian warga masyarakat kemudian mengalami tindakan-tindakan represif dari pihak kepolisian. Ternyata masih ada yang seperti itu, Bang. Di abad 21 ini, di negara kita yang katanya demokrasi, besok kita mau pemilu dan lain sebagainya, masih ada ternyata yang kayak ginian. Itu saya teringat begini. Kejadian di Rempang ini mengingatkan kita pada itulah sebenarnya bentuk jajahan yang dilakukan oleh Belanda, Inggris di zaman kita sebelum merdeka lah. Oke. Jadi perampasan HAM, pelanggaran HAM itu kan sudah hal yang lumrah dilakukan. Tapi yang jadi masalah itu di tengah negara sudah mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, justru melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat di sana dalam proses penggusuran ini. Ini kan jadi masalah besar. Masalah kalau saya ngeliat ya. Apa ya? Kalau masyarakat itu kan dia udah mendiami tempat itu kan hampir ratusan tahun. 2 abad. Hampir sejak 2 abad. 1834. Nah, tuh bayangin tuh. Udah mendiami.
Iya, jangan dengan kekuasaan akhirnya kita seenaknya mengusir mereka. Itu kan tanah nenek moyang mereka gitu loh. 17.000 Bang, kalau cuma 10 are, 10 hektar no problem lah. Satu pulau. Itu satu pulau. Dari total pulau itu kan ada 17.000. Yang mau dijadikan proyek strategis nasional itu ada 7.000. 7.000 hektar. Nah, ini kan sebenarnya bukan proyek pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan atau proyek hilirisasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tapi ya kita tahu rejim Jokowi ini kan memang keberpihakannya ke investor. Jadi apapun yang menghalangi investor, yaitu akan dilindas sama Jokowi. Itu kayak katanya statement Luhut bin Sarpanjaitan. Iya, itu Jokowi juga sudah Benar. Dari awal dia 2 periode ini sudah mengatakan siapapun yang menghalangi investasi akan kita singkirkan. Ya, itulah yang terjadi. Jadi rakyat yang mempertahankan tanahnya, yang mempertahankan adatnya, yang mempertahankan sumber penghidupannya, yang mempertahankan melindungi alamnya, itu dianggap menghambat investasi. Maka negara itu berlaku represif terhadap rakyatnya sendiri. Padahal masyarakat adat itu ya mereka punya hak. Ya punya hak yang harusnya dilindungi. Dilindungi, benar. Jadi buat apa kita bernegara kalau negara itu tidak hadir dalam melindungi hak-hak setiap warga negaranya? Ini bukan perkara 1-2 orang, tapi ini puluhan ribu orang yang mau digusur paksa hanya karena investor. Jadi yang kita tahu itu kan di sana kan mau dibangun pabrik kaca, salah satu nomor 2 terbesar di dunia. Iya. Yang asal investornya itu dari Cina. Jadi nama perusahaannya itu Xinyi. Dia bekerja sama dengan salah satu oligarki di Indonesia. Lagi-lagi Cina nih, Bang. Jadi di akhir Juli di depan Jokowi ada kesepakatan. Ya, oke. Antara PT MEG sama PT Xinyi itu. Oke. Di depan Jokowi. Makanya Jokowi kemarin itu kan ke Cina. Dalam rangka itu memastikan investasi di sana. Ada 172 triliun. Cuman begini, Bang. Ada statement dari Jokowi itu menyatakan bahwa persoalan yang terjadi di Rempang ini ya cuman persoalan komunikasi aja katanya. Artinya Presiden Jokowi nganggap ini persoalan kecil, padahal masyarakat warga di sana berdarah-darah loh, teriak, diinjak. Ya, bagi Jokowi perlawanan rakyat untuk mempertahankan hak itu masalah komunikasi dianggap sepele. Karena memang bagi Jokowi melayani tuan itulah yang terpenting. Siapa tuannya? Ya investor. Oke. Berarti apa yang terjadi di Rempang, 17.000 itu mau direlokasi, itu adalah pesanan investor. Demi melayani tuannya, investor. Abang melihat ya, kan ini udah di mana-mana videonya itu tentang warga masyarakat yang diberlakukan represif oleh kepolisian, sampai ada anak-anak itu dikeluarkan paksa dari sekolah. Ini kan sebuah tindakan yang menurut saya ya sangat-sangat jauh dari apa yang kita harapkan, bahwa pemerintah itu justru harusnya melindungi. Apa yang terjadi di Rempang, di sebelumnya di Wadas, ya. Kemudian di Lampung, itulah cerminan negara kita yang hanya berorientasi pada kepentingan investasi itu. Jadi ketika kepentingan investasi jauh lebih besar, maka kepentingan rakyatnya disingkirkan. Itu hukumnya. Tapi kan investasi itu kan sebenarnya kalau kita lihat agak-agak ideal ya gitu ya. Kan investasi ini kan sebenarnya untuk kepentingan rakyat. Kenapa justru rakyat yang digusur? Harusnya kan. Nah, Kan kita tidak menolak investasi kan? benar. Bukan. Tapi investasi itu oleh Jokowi ini kan bicara investasi swasta yang kepentingan swasta itu adalah mengakumulasi kekayaan sebesar-besarnya. Iya.
Jadi kalau dilakukan dengan cara-cara baik-baik atau mengganti rugilah, atau istilahnya Jokowi ganti untung. Istilahnya Jokowi untuk memudarkan bahasa perampasan lahan itu adalah ganti untung. Ganti untung dikira mudah relokasi. Masyarakat yang direlokasi itu kan bicara soal penghidupannya selanjutnya. Iya. Sementara mereka sudah terbiasa dengan penghidupan dari nelayan dan sebagainya yang sudah ratusan tahun diajarkan oleh nenek moyangnya. Jadi apakah mereka berpikir di situ? Hanya ambisi, kepentingan investor mengakumulasi kekayaan. Siapa yang akhirnya yang diuntungkan? Yang diuntungkan itu si kapitalisnya, Bukan rakyat. bukan rakyat. Bukan masyarakat Rempang. Justru alibi mereka kan Indonesia dengan investasi ini akan menciptakan 35.000 tenaga kerja. Itu kan alibinya. Iya, tenaga kerja di Indonesia ini kan paling murah. Cocok. Akhirnya Indonesia juga menyiapkan untuk memperkaya si kapital, menjadikan penduduk Indonesia itu sebagai buruh upah murah. Nah, tapi kalau Cina sih ya, kita sih punya trauma juga. Kalau Cina yang punya perusahaan, investornya Cina, ya kan kebanyakan juga pegawainya dari Cina juga. Kan itu yang terjadi tuh. Di perjanjian pasar bebas itu ya investor itu bebas saja membawa tenaga kerja dari negara asalnya. Yang penting kualifikasinya memenuhi. Iya. Nah, kan kebanyakan buruh kita ya, mohon maaf ya, pekerja kita itu kan nggak punya kualifikasi, Skillnya. nggak punya sertifikat gitu loh. Nah, Jadi- pertanyaannya gimana kalau perusahaan atau investor itu yang berinvestasi di suatu wilayah menggunakan minimal lisensi, sertifikat Dari skill asalnya. dari perusahaan misalkan. Ya memang akan seperti itu. Kalau melihat kualifikasi tenaga kerja di Indonesia ya, lemahnya di mana soal pendidikan di Indonesia juga kan mempengaruhi standar kualifikasi ketenaga kerjaan. Maka yang dibutuhkan dalam investor, salah satu alasan investasi di Indonesia itu kurang berminat di Indonesia itu kan masalah kualifikasi di tenaga kerjaan. Yang itu menjadi PR pemerintah yang sampai hari ini belum bisa dijawab. Nggak dilaksanakan. Nggak dilaksanakan. Keran investasi dibuka, rakyatnya semakin bodoh. Rakyatnya malah justru nggak disiapkan. Nggak disiapkan. Justru yang disiapkan itu adalah kita, masyarakat Indonesia yang masih gaptek, diajak bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari luar. Yang mereka di sana sudah dipersiapkan oleh negaranya. Itu konsekuensi pasar bebas. Pasar bebas, di iya. ASEAN. Jadi Indonesia nggak punya apa-apa sama sekali. Makanya di podcast sebelumnya itu saya bilang itu bahwa Indonesia itu lumbungnya Chinese dan Amerika untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Waduh, ngeri. Persoalan kerusakan lingkungan biarin aja. Cuman gini bang, kan ada 3 pihak jadinya kan. Pertama itu negara, Hmm. pemerintah. Kedua masyarakat yang dirugikan. Hmm. Yang ketiga itu kan investor. Ah, Pemerintah ini kan menggunakan alat yang namanya kepolisian. ah, Sekarang represif. ah. Abang lihatnya seperti apa? Iya, represivitas di teori negaranya itu bahwa negara ini alat bagi kekuasaan untuk menindas kelas yang dikuasai. Jadi rakyat Indonesia pada hari ini kan dikuasai. Jadi ketika ada perlawanan, maka militer, aparatur negara itu menjadi mesin untuk merepresi. Itu sudah hukum lumrah di negara liberal. Jadi keberadaan tentara, keberadaan aparatur Polisian. keamanan, bukannya membela rakyat yang memberi mereka makan, justru berbalik melindungi kepentingan kekuasaan. Yang juga sebenarnya dikasih makan oleh rakyat. Iya, yang kasih makan, emang ada investor yang kasih makan polisi, Cocok, yang kasih makan TNI. cocok. Kan mereka digaji dari pajak yang didapat dari rakyat itu. Tapi oleh Jokowi justru menggunakan perangkat keras negara itu untuk melindungi kepentingan oligarki dan investasi. Nah itu sih, ini sekaligus mudah-mudahan bisa didengar ya. Iya. Bahwa ya fungsi kepolisian mengayomi, melindungi itu harusnya lebih kental daripada kepentingan-kepentingan yang lain gitu loh. Kita berharap bahwa tindakan represif itu nggak boleh terjadi. Yang masyarakat menolak itu kan berarti ada sesuatu hal yang belum selesai. Iya, karena
Mereka kan secara terang-terangan masyarakat di sana bilang kita tidak menolak pembangunan, Iya. tapi kita menolak digusur. Nah, cocok. Kalau sudah bicara di situ, masyarakat di sana mempertahankan tanah tempat mereka bergantung hidup ya, yang selama ini diajarkan. Tanah itu kan kalau bagi orang Indonesia itu kan semacam harga diri, harga mati itu. Harga mati. Harga mati tanah itu. Kita lebih baik menjual, ini mohon maaf Bang ya. Kita lebih baik menjual harta kita yang lain daripada kita itu diusir keluar dari rumah kita, Dari tanah kita. dari tanah kita. Kalau Bima itu jangan sampai usir orang dari tanahnya. Jadi mereka siap mati demi melindungi tanah. Dan di lagu kebangsaan kita juga tanah air. Tanah air tuh. Jadi kita diajarkan, matilah kamu mempertahankan tanah dan airmu. Oke. Dan itu yang dilakukan oleh para pejuang kita, mengusir penjajah. Itu Karena yang kita nggak mau dijajah di atas tanah sendiri. Itu ada di konstitusi. Jadi yang memerintahkan mereka untuk melawan itu adalah perintah konstitusi. Undang-undang itu menegaskan bahwa tanah, air itu adalah milik rakyat Indonesia. Dan dikelola oleh negara, digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Ya. Ini bukan dikelola sama negara. Siapa yang kelola? Itu kan investasi asing. Oke, mereka bekerja sama dengan salah satu pengusaha dalam negeri. Namanya Tommy Winata. Yang itu menjadi salah satu orang yang ada di oligarki. Yang ada di belakang Jokowi. Oke, saya mau lihat ini dari perspektif politiknya. Ada nggak agenda-agenda investasi yang sekarang kayaknya lagi gencar-gencarnya nih, untuk mengamankan Pilpres 2024? Saya sih feelingnya gini Bang, ini kecurigaan ya gitu ya. Masih ada oligarki yang belum dapat jatah, gitu loh. Di masa akhir. Di masa akhir kepemimpinan akhirnya dipaksakan ini supaya dapat jatah gitu loh. Jatahnya dapat, ya udah siapapun presidennya ke depan ya nggak masalah gitu loh. Iya, bicara soal investasi proyek-proyek ini kan pesanan semua. Jadi apapun itu pasti dilakukan sama rejim ini. Karena dia sudah berjanji pada oligarki bahwa ya di kekuasaan dia kan soal bagi-bagi jatah. Kamu di wilayah ini, kamu di wilayah ini, kamu investasinya di sini, kamu investasinya di sini, dan saya menjadi penguasa di negeri ini memastikan jatah buat kalian. Tapi yang jelas saya dapat kuenya dong. Kan gitu aja sih. Berarti ini cuman persoalan kecil yang bisa kita baca secara logika gitu loh maksudnya. Arahnya itu udah kita bisa tahu bahwa ya ini ada kepentingan A, B, C gitu. Iya, pembagian itu. Bagi Jatah-jatah preman di kekuasaan itu. Iya, karena saya mau membahasakan oligarki itu mungkin terlalu asing lah bagi rakyat kan. Atau mungkin terlalu halus mungkin. Terlalu halus. Ya preman di kekuasaan itu. Oke. Yang selalu mendesak Jokowi, jatah premannya mana ini? Jatah premannya mana? Lo mau berakhir ini. Jatah gue mana? Kan gitulah. Yang menarik itu juga ini, Bang. Ada statement, ada semacam paradoks lah gitu ya. Statement dari Jokowi. Kalau Jokowi persoalan Rempang, persoalan agraria ini adalah hanya persoalan komunikasi katanya. Tapi statement dari Anies Baswedan, saya tertarik sama statementnya Anies. Anies bilang bahwa kalau memang ada yang salah, investasi itu kan harusnya untuk rakyat. Tapi kalau ada yang salah, ya harus diperbaiki gitu. Iya. Seoptimis apa kira-kira kita terhadap Anies misalkan kalau kita kaitkan dengan isu Rempang? Makanya yang saya lihat sebelumnya itu kan apakah ada Anies itu yang berbicara kita cabut dari pasar bebas? Karena dasarnya itu dari pasar bebas itu. Oke. Perubahan dalam konteks perubahan, apakah Anies itu akan mau berupaya melindungi kepentingan rakyat Indonesia dengan hati-hati dalam investasi asing? Di mata saya juga tidak optimis, tidak juga pesimis ya. Tapi belum ada tanda-tanda Anies itu berani melakukan perubahan yang cukup
fundamental ke depannya itu. Termasuk Indonesia mau mencabut diri dari kawasan pasar bebasnya. Apakah dia mau membawa atau justru dia melanggengkan ke pasar bebasnya? Karena masalah utama di bangsa kita kan yang melahirkan konflik agraria, yang melahirkan kemiskinan, pengangguran dan sebagainya itu kan di pasar bebasnya. Harusnya di situ. Berarti ini masalahnya itu bukan di internal kita, ada kepentingan di luar berarti. Iya. Dan itu harusnya dipangkas. Siapa calon presiden yang berani memangkas itu? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Tunggu kita mungkin. Nah, saya harapinnya Bung Angga lah gitu kan. Iya. Bisa jadi. Ini kan Bung Angga dari tadi ini kan kayak nyimak-nyimak gitu lah ya. Kita harapin memang gagasan-gagasan perubahan itu orang mau tidak mau kita katakan harus ekstrim memang. Iya. Karena kalau tidak ekstrim ya kayak gini-gini kita hidupnya nggak sejahtera kita, Bang. Ya, jangan merasa aman lah kita di Lombok, di NTB. Maksud saya begini, negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu itu rakyatnya. Oke. Jadi apa yang terjadi di Rempang itulah cerminan rakyat Indonesia di mata rezim. Tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi Di masyarakat Lombok. di masyarakat Lombok. Sudah terjadi sih. Sudah. Kan ada konflik agraria Iya, di Mandalika. Di Mandalika, di Ampenan juga Di termasuk. Ampenan, kemudian di Gili Trawangan, di Lombok Timur, kemudian di Kereta Gantung di Rinjani. Itu kan ada konflik. Cuman di sini belum sampai seradikal masyarakat yang ada di di Rempang. Jadi kalau saya bicara ini ruang kasus Rempang ini ruang bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengintrospeksi diri lah. Iya. Bisa jadi apa yang terjadi itu terjadi di sini. Bisa. Justru kemungkinan besar itu terjadi. Karena kan di sana kan Indonesia itu dibagi ke 6 koridor ekonomi. Di sana, di NTB ini kan koridor 5. Oke. Di Sumatera dan Kepulauan Riau itu koridor 1. Jadi di 6 koridor ekonomi itu pasti rentan dengan masalah itu. Karena itu kan dibagi berdasarkan kepentingan investasi, bukan kepentingan rakyat Indonesianya sekali lagi. Konektivitas wilayah Indonesia ke dalam pasar bebas. Itulah maksudnya 5 koridor itu. Saya, teman-teman jujur ya, kalau sampai cepat sekali saya habis nih, Bang. Kalau katanya orang Bima ini lengi gila ini. Cepat sekali saya habis ya. Saya saking hikmatnya ya, dengar Bang Kobel kalau bicara itu nggak kerasa waktu. Aduh. Padahal ada banyak gitu kan yang bisa bicara. Oh, selang-seling besok Bung Angga lagi gitu kan. Bisa. Anak-anak muda lah harus segera dibuatin panggungnya. Iya, cocok. Nah, itu yang saya khawatirkan, Bang. Akhirnya kemudian negara ini tidak mengedepankan kepentingan rakyat. Kekuasaan maksudnya ya. Amanat konstitusi dilanggar. Ya, tanah itu kan harga diri. Harga diri, martabat dari masyarakat itu. Tempat kita bersembah dan sujud di hadapan Tuhan. Itu di atas tanah. Cocok. Tapi akhirnya kita terusir. Nggak boleh lagi ada pengusiran. Kejadian di Rempang itu adalah cerminan negara yang harusnya seluruh rakyat Indonesia bersatu melawan hegemoni itu. Jadi sudah saatnya kita menyatukan perspektif mengenai siapa sih sebenarnya yang harusnya kita lawan hari ini. Nah, itu penting tuh. Ya. Karena kalau kita mau bunuh lawan kita, ini contohnya ya, kita lawan ya, kita mau bunuh lawan kita, kan kita harus identifikasi dulu. Siapa lawan kita? Siapa, Bang? Siapa, Bang? Mengidentifikasinya mudah. Yang menguasai hampir 70% ekonomi Indonesia ya oligarki. Jadi lawan 270 juta masyarakat Indonesia itu oligarki. Yang 9 naga itu. Iya, oligarki yang ada di sana. Yang didukung oleh modal internasional. Ngelawan mereka gimana caranya? Ya dengan masa aksi yang teratur dong. Masa aksi yang teratur. Masa aksi yang teratur. Atau mungkin jangan beli produknya dong. Benar nggak? Kalau jangan beli produknya itu kaum reaksioner namanya itu. Oke. Boykot produk misalnya. Boykot produk. Itu kaum reaksioner.
Padahal produk itu kan dibutuhkan. Iya, iya, iya. Tapi melakukannya dengan masa aksi yang teratur. Jadi seluruh rakyat Indonesia dalam persoalan haknya membela dengan masa aksi. Yang mau saya garis bawahi itu ya, tentara gabungan dengan aparat keamanan kepolisian ngurus KKB nggak selesai-selesai. Nggak becus. Itu kan angkat senjata kan. Tapi berhadapan sama rakyat yang nggak punya senjata, justru represif. Nah, bener. Iya kan? Ironi. Jadi maksudnya mental aparat negara kita, mental petinggi kepolisian, Polri maupun hanya berani pada rakyat yang tidak memiliki senjata. Iya nggak sih? Iya, harusnya energinya itu dihabiskan dong di Papua. Iya, karena di Papua di sana nggak usah lagi pendekatan pelanggaran HAM. Orang mengangkat senjata kok KKB itu, ya maka gunakan pendekatan senjata. Logis. Kecuali orang melawan tidak menggunakan senjata. Kayak Rempang contohnya. Kayak Rempang. Tapi malah direpresif Rempangnya. Kan jadi kacau negara ini. Jadi kalau teman-teman Papua mengatakan ada pelanggaran HAM di sana, di Rempang jauh lebih besar. Di sini juga pelanggaran HAM jauh lebih besar. Soalnya mereka tidak pegang senjata. Iya. Mereka hanya menyampaikan aspirasi, kami tidak ingin dipindahkan. Digusur kasarnya. Jadi saya begini, pada akhirnya saya mau katakan, seluruh rakyat Indonesia haruslah bersatu menolak program liberalis itu. Neoliberal itu. Ini program neoliberal. Ini program neoliberalisme. Adam Smith. Neo Adam Smith. Neo Adam Smith ya. Iya, karena Jokowi, Anies, Prabowo, Ganjar, Megawati mau mereka mengatakan diri bukan penganut Adam Smith, bukti dari kebijakannya mereka adalah Neo Adam Smith. Siapa yang kita harapkan? terakhir, siapa yang kita harapkan? Aksi massa? Masa aksi. Karena sejarah membuktikan masa aksi itu. Kepemimpinan di masa aksi itu yang akan melahirkan satu perubahan besar. Tapi itu lama, Bang. Lama tapi real. Pasti. Lama tapi pasti. Karena di era Jokowi, salah satu hal yang paling dimusuhi itu adalah masa aksi. Meredam masa aksi. Yang ditakutkan itu adalah lahirnya gejolak masa aksi di berbagai daerah. Tapi masa aksi sekarang udah mulai muncul nggak, Bang? Harapan-harapan itu. Itu rakyat Rembang, Contohnya. Rempang ya? Rempang. Itu mengajarkan bahwa begitulah cara masyarakat Indonesia harusnya melawan. Dan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan cara itu. Masa aksi yang teratur. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini justru menjajah kembali warga negaranya sendiri. Itulah demokrasi di Indonesia itu. Demokrasi Indonesia tahap tertingginya adalah masa aksi yang teratur. Oke, nah itu konklusi kita hari ini, teman-teman. Solusi dari persoalan yang terjadi, dinamika-dinamika sosial kita, ekonomi politik kita, hanya diselesaikan dengan masa aksi yang teratur. Masa aksi yang teratur. Gimana? Sepakat, Bung Angga? Sepakat. Iya. Bukan dengan jalur parlementariat ya. Oke. Bukan, sekali lagi bukan. Oke. Jadi stop sudah diskusi tentang parlemen atau ekstra parlemen. Jalan bagi rakyat Indonesia meniti kemerdekaan 100% itu masa aksi yang teratur. Oke. Thank you so much, Bang Kobel. Makasih udah memberikan insight kepada teman-teman di podcast Bicara Santai. Saya senang. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini itu bisa didengarkan. Bisa lebih viral lagi ya. Lebih viral lagi dan ya tadi ini kan bagian dari perjuangan kita, Bang. Pelan-pelan tapi pasti tadi. Kemudian kita berharap bahwa ini bisa didengarkan dan bisa menjadi jalan menuju perubahan itu. Siap. Itu harapan kita semua. Harapan masyarakat Indonesia kita berubah ke arah yang lebih baik. Thank you, Bang. Makasih banyak. Sorry tadi sampai nunggu. Oh, Malah justru duluan Abang di sini. kan memang di sini menunggu, tempatnya menunggu habis agenda karena ada janjian mau bicara di sini
jam segini, ya udah langsung nunggu aja. Oke, oke, oke. Karena saya juga nggak mau ditunggu sama orang sifatnya. Menunggu masalah. Jadi masalah di sini diselesaikan, menunggu masalah dan menawarkan solusi kira-kira gitu. Iya. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.